sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kiat selamat di saat fitnah. Jadi apabila terjadi fitnah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kiat, tips agar kita selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari. Nama beliau adalah Abdullah bin Qais. Namanya siapa? Abdullah ibnu Qais radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salamatur rajuli, keselamatan seseorang. Jadi ar-rajul itu tidak harus diartikan seorang laki-laki. Karena nanti kalau seorang laki-laki, perempuan tidak masuk di dalamnya. Jadi sering diartikan, ya, yang bagus adalah salamatur rajuli, keselamatan seseorang itu fil fitnati, di masa terjadinya fitnah, adalah an yalzama, dia tetap atau menetapi baitahu, rumahnya, tetap berada di rumahnya. Jadi kalau terjadi fitnah, Ahlus Sunnah diajari oleh Nabi SAW untuk tidak keluar rumah. Rawahu Ad-Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Dan silahkan dilihat kitab Sahihul Jami', hadis nomor 3649. Al-hadithu at-tasi'u wal arba'una was sittumi'ah was thalathatu alaf. Hadis yang ke 3649. Kemudian waqala al-Imamu Ahmadu rahimahullahu, Imam Ahmad rahimahullah berkata. Siapa nama beliau? Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala. Dan beliau adalah murid dari Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi Al-Muttalibi rahimahullah ta'ala. Dan ini muridnya Imam Asy-Syafi'i yang terkenal. Di antaranya adalah Imam Ahmad dan juga Imam Al-Muzani rahimahullah. Beliau mengatakan, wal imsaku fil fitnati sunnatun madiyatun. Wal imsaku, dan menahan diri, fil fitnati, di masa terjadinya fitnah, adalah sunnatun, perkara sunnah, madiyatun, yang sudah terdahulu. Sunnahnya Rasulullah yang dahulu. Jadi menahan diri dari fitnah itu sunnah terdahulu, bukan sunnah yang dibikin-bikin oleh Ahlus Sunnah di masa ini, sebagaimana tuduhan orang-orang yang tidak suka dengan dakwah salafiyah. Katanya ini adalah ajarannya Wahabi atau Salafi. Bukan, sunnah terdahulu. Siapa yang mengatakan ini? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bukan Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, dan bukan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, bukan. Dan bukan ustadz-ustadz kita yang lainnya. Tapi yang mengatakan siapa? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wajibul luzumiha, wajib untuk menetapinya. Sunnah ini wajib dipegang teguh, ditetapi. Fa in ibtulita, maka jika engkau mendapatkan ujian, engkau diberi bala ujian, faqaddim, maka dahulukanlah nafsaka, dirimu atau jiwamu, duna dinika, sebelum engkau mendahulukan agamamu. Apa maksudnya? Kalau kita mendapatkan ujian, jangan kita mengorbankan agama kita, korbankan jiwa kita. Bukan kita mengorbankan apa? Agama kita. Makanya Imam Ahmad di sini mengatakan faqaddim nafsaka, dahulukan dirimu, jiwamu. Kalau saat ini kita harus mati karena itu, tidak mengapa. Jangan sampai kita mengorbankan dan menggadaikan atau menjual agama kita untuk selamat dari hal itu. Wala tu'in ala fitnatin biyadin wala lisanin. Wala tu'in, dan jangan engkau membantu ala fitnatin, atas fitnah itu. Maksudnya jangan engkau membantu tersebarnya fitnah. Biyadin, baik dengan tangan, wala lisanin, dan tidak pula dengan apa? Lisan. Jadi jangan sampai tangan kita, misalnya sekarang zamannya gadget atau zamannya medsos, kemudian main share. Nah, jangan ya. Harus kita melihat. Seandainya kita share, lihat betul apakah beritanya benar atau hoax. Kalau hoax jangan disebarkan. Toib, yang benar saja dilihat apakah ada pengaruhnya atau tidak. Kata-katanya juga diperhatikan. Jangan mencaci maki. Ya, jangan mencaci maki.
Jangan kita mencari kambing hitam, tapi cukup kita mendoakan dengan doa-doa yang baik, atau kita mengajak saudara-saudara kita agar melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian walakin ikfuf yadaka, akan tetapi tahanlah tanganmu ketika terjadi fitnah, walisanaka dan lisanmu, wahawaka dan hawa nafsumu, wallahul mu'inu, dan Allah adalah zat yang maha memberikan pertolongan, yang maha menolong. Intaha, berakhir nukilan dari perkataan Imam Ahmad. Bisa dilihat undur Tabaqatil Hanabilati, kitab Tabaqatul Hanabilah di juz yang pertama halaman 28. Sekarang kita langsung lihat kaidah dari hadis, ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, dan juga ucapan Imam Ahmad, ucapan ulama ini. Yang pertama, tinggal di rumah termasuk sunnah di masa terjadinya fitnah. Jadi di masa fitnah itu kita disuruh tinggal di rumah. Misalnya ada demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Kediri, tidak usah ikut-ikut, tinggal dalam rumah. Setelah kita kerja sudah masuk rumah. Jangan ikut-ikut. Ada fitnah apa, huru hara, jangan ikut-ikut. Yang kedua, menetap di rumah dan tidak keluar adalah jalan keselamatan di masa terjadinya fitnah. Apa itu fitnah? Para ulama mengatakan kejadian dan peristiwa besar di akhir zaman. Jadi masih ingat peristiwa Trisakti di zaman sebelum Bapak Presiden kedua kita, Bapak Presiden Haji Muhammad Soeharto rahimahullah ta'ala, dilengsarkan itu kan? Ketika itu banyak wanita-wanita diperkosa. Mereka tidak tahu kalau itu ada fitnah, ada peristiwa besar. Seharusnya tidak keluar ya, tapi mereka tidak tahu ilmu ini, maka harus disampaikan ilmu ini. Akhirnya banyak yang diperkosa, ada yang dibunuh dan seterusnya. Waliyadzubillah. Dan banyak yang ditemukan sudah menjadi arang. Ada yang dibakar, naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, menahan diri ketika terjadi fitnah adalah sunnah. Yang keempat, larangan membantu baik dengan tangan maupun lisan yang bisa menyebabkan tersebarnya fitnah. Fitnah ini bukan tuduhan ya. Fitnah ini peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi di masa lalu, terjadi di masa kita. Jadi peristiwa ini macam-macam. Ada yang merupakan tanda kiamat kecil, bahkan nanti ada yang merupakan tanda kiamat besar. Oleh karena itu ketika terjadi munculnya Dajjal, semua disuruh masuk rumah, bahkan laki-laki disuruh mengikat istri dan anak-anak perempuannya di tiang-tiang rumah. Karena yang banyak terfitnah ketika terjadi fitnah itu adalah siapa? Kaum wanita. Disuruh masuk rumah. Ini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sangat bertentangan dengan ajarannya kelompok Khawarij yang apabila pemerintahnya dianggap berbuat kedoliman, mereka turun ke jalan mencaci maki pemerintah dan seterusnya. Ini sangat jauh.